Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurhasanah. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan melakukan video pembelajaran pada materi Keanekaragaman Hayati kelas 10A di SMA Kusuma Bakti. Selamat menyaksikan. Tolong ketua kelasnya dipimpin untuk kita berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar, dilihat ke kanan kirinya di meja ada sampah atau tidak. Ya. Yang semangat dong, semangat. Oke, hari ini siapa yang berangkat? Baik anak-anak, coba perhatikan itu gambar apa sih? Balai gajah ya. Oke, balai gajahnya apa tuh nak? Meninggalnya gajahnya tanpa ada apa itu? Tanpa ada gadingnya ya. Biasanya karena apa sih kok gajah itu meninggal tanpa ada gadingnya? Ya, ada perburuan ya. Ya. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Ya. Nah, kemarin kita ada tingkatan keanekaragaman hayati. Masih ingat nggak ada berapa? Ada 3. Ada apa aja tingkat keanekaragaman hayati? Tingkat gen. Yang kedua spesies. Yang ketiga ada ya ekosistem ya. Nah, ini adalah contoh salah satu gambar gajah yang sudah mati ya. Iya, itu biasanya karena adanya perburuan. Iya. Gimana sih caranya nanti supaya gajah itu tetap lestari? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silakan kalian ada pretest ya. Kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Coba dikeluarkan HP-nya, nggak apa-apa nak. Untuk mengerjakan pretest. Kalau nggak jelas ini nggak apa-apa nih. Yuk. Yuk mulai dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada ice breaking ya. Nah, ice breaking ini nanti kalian boleh diperagakan. Ayo nak. Ini mas. Ya.
Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning. Nanti kalian diharapkan yang pertama yaitu mampu menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, kalian mampu menganalisis upaya pelestarian berbagai macam flora dan fauna. Yang ketiga, yaitu nanti kalian mampu menciptakan solusi isu lokal, nasional, dan global terkait ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian nanti di sini kita menggunakan asesmen atau penilaian, yaitu yang pertama ada asesmen formatif, yaitu diberikan di awal, tadi kalian pretest ya, dan nanti akan diberikan lagi di akhir pembelajaran sebagai post test. Itu ada lembar penilaiannya seperti ini. Nanti kalian Ibu nilai ya saat kalian bagaimana kalian berdiskusi dan saat kalian berpresentasi. Kemudian yang ketiga nanti kalian ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman itu nanti kalian menilai teman samping kalian ya. Misalnya nanti Oni nilai Pertiwi, Pertiwi nilai Oni, seperti itu. Dijawab sejujur-jujurnya ya. Nanti Ibu bagikan angket penilaian antar teman. Kemudian yang keempat yaitu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah di sini kita masih sama kayak kemarin ya, menggunakan model problem based learning. Kemudian metodenya nanti ada diskusi, kemudian ceramah, kemudian tanya jawab seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Coba nak kalian apa sih yang dilihat dari gambar ini? Ada gambar apa nak? Indah nggak gambarannya? Indah ya. Itu sama aja kayak apa? Keanekaragaman hayati. Ya. Kira-kira gimana kalau dari gambar tersebut itu ada kerusakan? Misalnya ada kayak hutannya nanti kebakaran, gitu apa dampaknya bagi kita? Mereka apa? Akan kehilangan tempat tinggal ya nak ya? Iya. Jadi diharapkan setelah kalian mempelajari tujuan hari ini, kalian bisa menjaga keanekaragaman hayati. Ya sekecil apapun itu kalian jangan sampai merusak keanekaragaman hayati. Ya nak ya? Kita juga sudah banyak merasakan manfaat dari keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Nah, di sini kalian nanti akan Ibu akan mengorientasikan masalah kepada kalian. Nah, itu permasalahannya ada di setiap LKPD kalian. Ya, nanti di sini Ibu bagikan berbagai masalah. Yang pertama tadi ada masalah tentang pinguin, punahnya pinguin, kemudian badak Jawa, dan yang ketiga ada kayak gajah Sumatera. Nah, nanti di sini kalian dilihat dari videonya, kalian boleh cari penyebabnya apa dan solusi yang diberikan apa ya nak ya. Oke. Nah, sekarang ini udah dibagi kelompok ya? Udah. Ini jadi kelompok berapa Mufti? 1. Kelompok 1, kelompok 2-nya? Mana kelompok 2? Rina. Kelompok 3? Ya, Frida. Ini yang Karisma kelompok 4. Oke. Jadi Ibu bagi ya KPD-nya. Sebentar. Panas ya? Udah, coba boleh dilihat lembarnya. Nah, di situ nanti ada kegiatan 1 dan ada kegiatan 2. Ya, di atasnya itu udah ada ya tulisan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, ini yang kegiatan keduanya. Nah, untuk kegiatannya setiap kelompok itu mempunyai masalah yang berbeda-beda ya. Jadi kalian nggak bisa contekan ya, ini bisa dikerjakan sesama kelompok kalian. Nah, nanti di kelompok dilihat ada yang mendapatkan grafik, ada yang mendapatkan video ya. Nah, kalau yang mendapatkan video, kalian boleh scan barcode-nya. Ini sembari kalian diskusi, Ibu bagi rubrik penilaian antar temannya ya. Nanti sambil kalian diskusi sambil dijawab. Semuanya dapat 2. Ditulis nama dan kelasnya.
Kelompok kecil di hutan-hutan tropis dan rawa-rawa di Pulau Jawa, Indonesia. Coba mau kelompok berapa yang presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Yuk kelompoknya Karisma dulu yuk. Yang lain diperhatikan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompoknya, Nak. Perkenalkan nama saya Amelia. Di sini nggak, Bu? Karisma. Perkenalkan nama saya Karisma sebagai operator. Oke, yuk. Penyajinya siapa? Diperhatikan yang lain ya. Menurut kalian, apakah teknik cloning tepat digunakan sebagai salah satu cara mengatasi? Jawab, menurut pendapat kami kurang tepat dikarenakan teknik cloning memerlukan waktu dan tentunya biaya yang besar. Hasil dari cloning juga belum tentu berhasil, seperti dapat menyebabkan hewan menderita seperti cacat dan kematian dini. Bahkan 96% hewan hasil cloning tidak bertahan hidup lebih dari 6 bulan. Kegiatan 2. Setelah mengamati video, menurut kelompok kalian, apa penyebab penurunan populasi badak Jawa? Jawab, dapat dikarenakan penyakit, bencana alam, perburuan liar, dan kehilangan habitat. Perburuan liar karena diambil culanya untuk dijual. Hilangnya habitat karena perluasan pertanian dan perkebunan, pemukiman warga. Bencana alam seperti tsunami, penyakit bisa karena antraks surah. Setelah mengamati video, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawab, perluasan habitat sangat diperlukan sebagai salah satu solusi menghindari punahnya badak Jawa. Perluasan habitat akan membuat badak tak lagi terisolir. Mereka akan memiliki daya jelajah yang semakin luas dan potensi bertemu dengan genetik yang berbeda semakin terbuka. Upaya konservasi badak yang terancam punah pun terus dilakukan seperti pendekatan melalui keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta merawat kelestarian lingkungan agar satwa langka tersebut dapat bertahan hidup. Meskipun upaya terus dilakukan, namun terdapat berbagai tantangan ke depan, misalnya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan satwa langka serta menjaga lingkungan. Ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan. Apa keuntungan manusia memburu cula badak? Keuntungannya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bioteknologi modern dan reproduksi.
Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Kalau cukup, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ini udah selesai semua ya. Nanti kalau udah selesai semua, kayak gini semua dikumpul. Oke, tadi dari presentasi kelompok 4 itu karena tadi yang pertama pertanyaannya kelompok 4 itu ada teknik cloning tetap kayak digunakan untuk permasalahan angkanya hewan tertentu. Tadi kan ada kalau dengan cloning tidak tepat ya, kalau tidak tepat. Tadi apa kelompoknya tadi itu kenapa kalau tidak tepat? Karena teknik cloning membutuhkan waktu dan biaya besar ya. Kemudian hasil cloning juga itu bisa kebanyakan hewan bisa cacat gitu ya. Kemudian dia bertahan hidupnya 96% cuma 6 bulan. Jadi tidak bisa bertahan lama. Jadi untuk teknik cloning itu tidak bisa ya kalau untuk mengcloning hewan-hewan yang langka. Gitu. Kemudian di kegiatan yang kedua, ini tadi kelompok Karisma sudah menyimak video tentang punahnya gajah Jawa. Tadi apa sih Mak yang menyebabkan gajah Jawa itu dipunah karena adanya apa? Ya perburuan liar ya. Yaitu biasanya manusia memburu gajah untuk diambil apanya? Diambil tulangnya. Karena tulang gajah itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya. Tadi ada tanya ya, kalau Surabaya itu buat apa sih? Jawabannya tadi apa, Risma? Surabaya buat apa? Interaksi atau komunikasi antara satu individu badan dengan lainnya. Oh iya, gitu ya. Jadi sebenarnya badan di sini juga bisa digunakan persaingan itu sebagai kayak untuk obat seperti itu, atau bisa juga sebagai bahan koleksi. Makanya orang-orang memburu badan itu untuk dijual. Kemudian kelompok yang pertama, tadi kelompoknya si Mukti, tadi sudah menganalisis grafik ya untuk kegiatan pertama ya. Tadi dari grafik analisis penyebaran terbesar hilangnya spesies burung, reptil, amfibi, mamalia, dan ikan itu terbanyak di pulau mana tadi? Mana tuh Nak? Kalimantan ya? Iya. Nah di situ kenapa sih? Karena adanya apa? Kerusakan habitat. Yaitu disebabkan karena apa kerusakan habitatnya? Ya bencana, kebakaran hutan, dan apa? Ya tanah longsor. Kemudian menurut kelompok Mukti tadi apa upayanya untuk menanggulangi masalah tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan di sungai, Ya. kembali hutan yang gundul, dan juga tidak membuang limbah pabrik di laut. Ya betul. Ya untuk yang pertama tadi tujuan yang pertama kan ada mampu menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Biasanya penyebabnya apa Nak? Kalau keanekaragaman hayati itu bisa hilang? Ya bisa karena bencana alam. Kemudian apa lagi? Ya bisa karena perburuan liar. Oke bener ya. Nah di sini coba kalian bisa baca di PowerPoint apa aja sih penyebab-penyebab penghilangnya keanekaragaman hayati. Tadi kan kalian udah jawab ya, ada yang karena perburuan liar, kemudian ada apa bencana alam seperti itu ya. Nah di sini kalian bisa dilihat apa aja sih penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yaitu yang pertama ada, misalnya ada hutan tuh bisa ditebang kayak gitu ya. Jadi kayak flora atau fauna yang hidup di dalamnya itu akan ikut mati juga ya. Ya, yang kedua itu ada karena pencemaran tanah, udara, dan air. Kemudian
Yang ketiga itu ada perubahan iklim. Kemudian ada eksploitasi hewan dan tumbuhan. Oke, paham sampai sini? Paham. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu ada mampu menganalisis upaya pelestarian berbagai macam flora dan fauna. Nah, di sini untuk tujuan yang kedua yaitu mampu menganalisis upaya pelestarian berbagai macam flora dan fauna. Kira-kira gimana sih cara melestarikan flora dan fauna yang sudah mulai punah? Dengan cara melakukan apa, Nak? Ya, reboisasi atau juga apa? Dikonservasi seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Risma ya, Risma mau tanya apa, Nak? Kapan perlu dilakukan pelestarian secara ex situ? Oh ya, tadi ya kapan perlu dilakukan secara ex situ ya? Ya. Ya, tadi kan ex situ kan dia apa? Pelestariannya di luar habitat aslinya. Nah, berarti di sini perlu dilakukan ex situ kalau di habitat aslinya itu sudah tidak bisa dijadikan tempat tinggal suatu flora atau fauna ya. Bisa karena bencana alam atau apa ya, kayak misalnya kebakaran atau bisa banjir. Pokoknya di habitat aslinya itu sudah tidak bisa digunakan untuk mereka hidup. Itu baru nanti akan dilakukan pelestarian secara ex situ seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Yang tujuan ketiga itu kan ada mampu menciptakan solusi lokal, nasional, global terkait ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Itu kalian sudah lakukan tadi ya. Kan tadi setiap kelompok sudah mendapatkan masalah ya. Misal kelompok 1 masalahnya penguin, kelompok 2 itu tadi badak Jawa, kelompok 3 tentang gajah, kelompok 4 badak juga ya. Nah, di situ kan kalian tadi sudah menemukan apa penyebab kayak mereka itu akan punah dan kalian juga sudah mencari bagaimana solusinya untuk melestarikan hewan tersebut ya. Ya, jadi udah pada bisa ya. Sudah. Oke. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Ya. Bagaimana penjelasan Ibu? Mudah dipahami. Mudah dipahamin. Oke, jadi udah paham ya apa yang sudah Ibu sampaikan? Ya, untuk anak-anaknya juga diharapkan untuk pembelajaran yang akan datang lebih serius lagi ya. Ya, lebih kompak lagi dalam berdiskusi. Kemudian kalau ada temennya presentasi itu harap didengarkan, nggak ribut sendiri-sendiri ya. Iya. Oke. Karena pembelajarannya sudah selesai, jadi nanti setelah ini Ibu akan memberikan PR ya. Nah, PR-nya kan tadi di lembar LKPD yang terakhir itu kan ada barcode ya. Ya, nah itu nanti kalian kerjakan pekerjaan rumahnya di rumah ya. Ya, itu dikerjakan secara individu. Ya, nanti di situ kan udah ada batas pengumpulannya kapan. Jadi kalian hanya bisa mengerjakan batasnya sampai nanti malam. Oke, jadi dikerjakan ya. Ya, siap. Oke. Jadi untuk mengetahui seberapa kalian menangkap pembelajaran hari ini, sekarang kerjakan lagi post testnya. Kemudian kalian boleh scan barcode yang ada di belakang LKPD tadi, ya. Oke. Coba dibuka LKPD-nya. Sekarang boleh dikumpulkan penilaian lembar antar temannya ya. Ya, Bu. Yuk, udah sini. Udah selesai semua ya. Sini. Sudah. Udah kan? Udah. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kan udah selesai. Jadi bab keanekaragaman hayati kan sudah selesai ya. Jadi untuk minggu depan kita mengadakan ulangan harian atau asesmen sumatif ya.
Jadi kalian boleh belajar di rumah, dipahami materinya supaya kalian besok bisa menjawab ulangan dari ibu ya, soal dari ibu. Oke. Karena pelajaran kita hari ini udah selesai, sekarang bukunya boleh dimasukkan di dalam tas, kemudian berdoa pulang ya. Semua siap. Doa mulai. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.